alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, hidayah serta rahmat-Nya sehingga kita bisa berkumpul di ruangan yang barokah ini insyaallah. Selanjutnya salawat dan salam kita haturkan ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama Tiang sampaikan salam dari Bapak Kepala Sekolah karena tadi malam sudah Tiang laporan ke beliau bahwa hari ini kita akan ada rapat, yaitu rapat pengimbasan budaya positif dan P5. Jadi supaya Bapak Ibu guru tidak gampang istilahnya ketika nanti kita akan ada proyek P5. Selanjutnya sebelum membahas dulu tentang budaya positif. Ini adalah ilmu yang kami dapatkan dari CGP dan ini adalah berkaitan dengan kurikulum Merdeka Belajar. Bapak Ibu guru yang pernah membuka PMM, insya Allah akan mendapatkan ini juga. Selanjutnya, di sini ada pertanyaan pemantik, setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Lalu yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Selanjutnya yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jadi kalau sistemnya sekarang ini tinggi, ini setuju apa enggak dulu? Setuju. 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 Ibu guru di belakang setuju? Setuju ya, baik. Kita lanjutkan. Di modul ini 1.4 ini, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal, teori motivasi hukum dan penghargaan. Ternyata nanti kita akan lihat, ternyata hukuman itu dan penghargaan itu ada dampak negatifnya. Baik, disiplin positif, perubahan paradigma, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Selama ini yang kita lakukan, yaitu kita mempunyai power, anak-anak merasa di bawah kita gini. Selanjutnya, nah ini perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini yang kita lakukan selama ini. Sedangkan di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi paradigma kita yang awal itu Bapak Ibu guru adalah ini. Yang sekarang kita diharapkan di kurikulum Merdeka itu adalah seperti sebelah kiri teori kontrolnya. Di sini ada disiplin positif Bapak Ibu guru. Teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi seperti ini, makna disiplinnya seperti ini. Makna disiplin atau makna disiplin yaitu belajar kontrol diri. Itu intinya nih. Selanjutnya semua perilaku memiliki tujuan motivasi. Ini yang dilakukan kadang-kadang oleh peserta didik kita nih. Yaitu yang pertama Nurge. Ini karena yang pointernya mati ini. Oh ya, hidup, alhamdulillah. Ini Bapak Ibu guru untuk menghindari hukuman. Jadi setiap anak itu jangankan anak-anak, kita pun kadang ada teori motivasi ini, yaitu ketika kita melakukan sesuatu maka yang pertama adalah ada motivasinya untuk menghindari hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Lalu yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Selanjutnya ini akan menurun menjadi nilai-nilai kebijakan universal. Selanjutnya posisi kontrol. Ini penghukum, pembuat rasa bersalah, lanjut teman, pemantau, manajer. Jadi dalam teori 5 posisi kontrol ini, selama ini kita sebagai guru adalah ini yang ada di sini, penghukum dan pembuat rasa bersalah. Selama ini, setelah mempelajari ini ternyata kita harus memiliki posisi manajer. Nanti bagaimana caranya nanti kita akan lihat nih. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia, itu adalah ada 5. Bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan
rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Apakah makna disiplin? Nah, niki disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Selama ini kalau kita bilang disiplin itu adalah ketaatan, gitu. Tapi di sini adalah belajar. Maka asal dari kata ini berkonotasi selanjutnya ini. Namun dalam budaya kita, mana kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, jadi ini perubahannya Bapak Ibu Guru, seharusnya itu disiplin itu adalah artinya belajar. Mereka sedang dalam pembelajaran. Selanjutnya, nilai-nilai kebijakan universal ini banyak sekali sebenarnya Bapak Ibu Guru ya. Tapi dalam kurikulum Merdeka yang diambil itu adalah ini, profil pelajar Pancasila. Inilah yang akan berkaitan dengan materi kita yang selanjutnya yang nanti insya Allah akan kita launching. Nanti kita akan berdiskusi besar bagaimana selama ini supaya Bapak Ibu Guru sesuai prosedur gitu untuk melaksanakan P5. Untuk nilai kebajikan profil pelajar Pancasila, saya rasa Bapak Ibu Guru sudah tahu nih, ini adalah konsepnya ada 6. Beriman, bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, ini adalah ketika anak-anak punya masalah, maka kita akan kembali ke sini. Kebutuhan dasar hidup manusia. Jadi di intervensi siswa yaitu mengetahui akar masalahnya disebabkan oleh apa. Nanti insya Allah akan kita bahas Bapak Ibu Guru yang lanjutkan lagi. Selanjutnya inilah yang Bapak Ibu Guru dapatkan kemarin di BMM, yaitu menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Ini yang perlu kita tanamkan pada diri kita Bapak Ibu Guru. Dihukum oleh penghargaan. Nah, selama ini kita mengadakan yang memiliki prestasi atau apapun itu biasanya kita kasih penghargaan. Ternyata ini akan mematikan motivasi peserta didik dan ini akan membuat kesenjangan. Makanya di kurikulum Merdeka itu isinya adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan menghukum, mengurangi ketepatan, tidak efektif, merusak hubungan. Jadi ini ketika kita memberikan hadiah, inilah yang akan terjadi Bapak Ibu Guru. Selanjutnya, bentuk program kebajikan atau apresiasi, beri pengakuan secara khusus. Jadi sekarang itu tidak perlu kita memberi hadiah seperti itu ya, tetapi kita bisa memberikan penghargaan mungkin melalui kalimat atau melalui cara gitu nih untuk anak-anak. Selanjutnya seperti ini contoh pengakuan. Nah, ini pembuka. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikan, rasa empatimu besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas 3. Ini adalah contoh pengakuan apresiasi kebajikan ya. Jadi ini kalimat-kalimatnya bisa Bapak Ibu Guru contoh. Selanjutnya tindakan guru. Nah, ini mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, itu adalah berbentuk hukuman atau konsekuensi. Ternyata ini sudah ada jawabannya ya. Lanjut saja, insya Allah nanti di share. Selanjutnya perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, ini kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit fisik atau hati untuk jangka waktu yang lama. Kalau hukuman ini, kalau konsekuensi anak akan menghargai disiplin. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Atau istilahnya kita ajak dia ngobrol dulu, kita sadarkan mereka seperti itu. Selanjutnya ini identitas gagal, ini kalimat hukumannya Bapak Ibu Guru. Ini adalah negatif, ini kalimatnya netral, dan inilah kalimatnya yang positif. Sekarang di kurikulum Merdeka itu kita dituntut seperti ini Bapak Ibu Guru. Selanjutnya ini ciri-ciri restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi seperti itu nih. Selanjutnya memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Jadi kita menawarkan kepada anak-anak. Dia yang akan memilih apa konsekuensinya, bukan kita yang menentukan, seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Inilah yang kurikulum Merdeka. Restitusi
Betul. Selanjutnya keyakinan kelas. Nah, ini Bapak Ibu guru, keyakinan kelas kemarin apakah sudah dibuat oleh Bapak Ibu guru, terutama wali kelas nih, karena nanti itu akan kami cek lagi di pajangan-pajangan Bapak Ibu guru. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas ini berasal dari peserta didik. Yang selanjutnya nanti akan seperti ini. Ini akan membentuk budaya positif nanti dari peraturan kelas itu akan menuju keyakinan kelas, lalu akan menuju ke lingkungan yang lebih positif, sehingga akan menjadi positif, budaya positif yang luar biasa di sekolah. Selanjutnya, nah seperti inilah kesepakatan kelas Bapak Ibu guru yang mana merupakan keyakinan kelas. Nah ini nanti Bapak Ibu guru pilih. Kami murid yang peduli dengan teman-teman, lanjut. Seperti ini kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Tampak seperti ini, tampak seperti datang tepat waktu, tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Ini bekerja, tampak seperti tekun bekerja dan menyimak guru, tidak mendengarkan guru dan acuh-acuh. Seperti ini, nanti keyakinan kelas ini bisa dilakukan oleh Bapak Ibu guru mapel. Jadi sebelum kita pembelajaran itu kita juga tetap buat keyakinan kelas. Misalnya nanti selama pembelajaran ini berlangsung, apa yang kalian inginkan? Seperti itu. Nanti anak-anak akan bilang, oh Bu Guru, nanti harus aktif semua, tulis aktif seperti itu. Jadi keyakinan kelas itu bukan hanya untuk peraturan di kelas, tetapi ketika kita mengajar pun bisa tetap dibuat untuk keyakinan kelas. Lanjut. Seperti ini peraturan, selalu kembalikan buku tempat. Ini termasuk dalam keyakinan kelas adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, ini keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Seperti ini ya. Jadi Bapak Ibu guru wali kelas nanti bisa melihat ini peraturannya seperti apa, maka keyakinan kelas yang ditampilkan di situ seperti apa. Seperti ini ya. Lanjut. Ini tiang loloskan aja kebutuhan dasar manusia. Posisi kontrol. Nah seperti ini Bapak Ibu guru. Posisi kontrol ini ada 5. Yang pertama adalah penghukum. Ini yang sering kita lakukan terutama tiang kayaknya. Ini lalu membuat orang merasa bersalah. Apa ciri-cirinya? Ketika penghukum kita menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau membuat orang merasa bersalah, kita berceramah mengatakan seharusnya ibu merasa kecewa sekali atas perilaku kamu. Nah ini adalah kalimat membuat orang merasa bersalah. Ketika kita menjadi teman, maka kalimatnya adalah membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Misalnya, oh tidak semua orang memang pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan saja salah satu murid yang pernah melakukan kesalahan, tetapi yang kamu lakukan adalah tidak benar. Seperti itu. Selanjutnya pemantau, menghitung dan mengukur. Yang diharapkan di kurikulum Merdeka ini adalah kita menjadi manajer Bapak Ibu guru. Semua Bapak Ibu guru adalah manajer pendidikan. Jadi di situ bisa mengelola administrasi dan bisa mengelola bagaimana emosional peserta didik kita. Ini segitiga restitusi. Bukan guru BP saja ya, Bapak Ibu guru juga perlu pembekalan ini. Karena apa? Ketika kita di dalam kelas pasti kita akan menemukan anak yang sering ketiduran, anak yang sering izin ke toilet, lalu baliknya lama sekali. Ini akan kita lakukan seperti ini, segitiga restitusi. Yang pertama adalah stabilkan identitas. Kita tanya dulu sama anaknya, apakah sudah benar yang dia lakukan atau tidak. Ini untuk menyadarkan. Lalu selanjutnya validasi kebutuhan. Apa yang dibutuhkan anak tersebut? Setelah kita ngobrol, kebutuhannya apa? Oh saya merasa bosan Bapak Ibu guru misalnya. Nah lalu nanti ini menanyakan keyakinan kelas. Apa yang sudah dia kerjakan itu sudah sesuai apa tidak dengan keyakinan kelas ini? Seperti itu Bapak Ibu guru nih. Jadi ini adalah bekal untuk Bapak Ibu guru di dalam kelas. Karena inilah yang dilakukan oleh kurikulum Merdeka Belajar. Seperti ini Bapak Ibu guru menstabilkan identitas. Guru berkata berbuat salah itu yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru juga pernah buat salah. Seperti ini validasi menstabilkan identitas nih. Selanjutnya validasi kebutuhan. Kalimatnya bisa seperti ini. Kamu bisa
saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya kan? Nah seperti ini. Nanti insya Allah kita akan share ke grup supaya Bapak Ibu guru bisa menata kalimatnya. Selanjutnya ini menanyakan keyakinan. Apa nilai-nilai yang kita percaya di sekolah atau di kelas kita? Jadi anak-anak kita latih berpikir untuk dia merasa bersalah apa yang sudah dia lakukan. Jangan sampai kita istilahnya satu posisi gitu ya. Oke Bapak Ibu guru, itu adalah budaya positif